Pertemuan 2. Mata kuliah Routing and Switching Essential dengan materi Static Routing. Static routing merupakan routing yang dikonfigurasi secara manual oleh seorang network administrator. Static routing dan default routing dapat ditambahkan ke dalam sebuah tabel routing. Perlu jadikan perhatian bahwa routing statik memiliki fungsi utama. Fungsi utama yang pertama dapat menyediakan kemudahan dalam pemeliharaan tabel routing jaringan. Fungsi utama static routing yang kedua, jaringan atau network hanya diakses oleh satu root dan root tidak memiliki tetangga lainnya. Fungsi utama yang ketiga, static routing menggunakan root default tunggal. Apa saja kelebihan static routing? Yang pertama, routing statik tidak melakukan broadcast jaringan sehingga keamanan lebih baik. Static routing menggunakan bandwidth yang lebih kecil dibandingkan dengan protokol routing dynamic. Jalur yang digunakan untuk mengirimkan paket data telah ditentukan, menyediakan kemudahan dalam melakukan pemeliharaan tabel routing. Menggunakan next hop yang mampu untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya error di dalam meneruskan paket data ke router tujuan. Nah, selain adanya kelebihan juga pasti adanya kekurangan. Static routing rentan terhadap kesalahan dalam melakukan konfigurasi dan perawatan tabel routing. Juga administrator jaringan harus benar-benar memahami internet walking dan bagaimana setiap router dapat dihubungkan untuk dapat melakukan konfigurasi yang benar. Jika terdapat sebuah jaringan baru yang ditambahkan dalam internet walking, administrasi jaringan harus menambah sebuah root terhadap semua router secara manual. Apa itu perbedaan? Di sini ada next hop, juga ada exit internet. Perbedaannya, nah, teman-teman dapat melihat ada kelebihan dan kekurangan penggunaan next hop dan juga exit interface melalui gambar berikut. Nah, perbedaan yang lebih signifikan adalah yang pertama, routing statik dengan menggunakan next hop cocok digunakan untuk jaringan multi-access network atau point to multi-point. Sedangkan untuk jaringan point-to-point cocok menggunakan exit interface dalam mengkonfigurasi static route. Selanjutnya, recursive route lookup adalah proses yang terjadi pada routing table untuk menentukan exit interface mana yang akan digunakan ketika akan meneruskan paket ke tujuan. Nah, berikut merupakan contoh konfigurasi default routing static. Nah, teman-teman dapat melihat gambar topologi. Untuk melakukan konfigurasi default routing static dapat menggunakan perintah IP root 0.0.0.0.0 sebanyak 8 kali, kurung kurawal exit interface next hop IP. Lalu yang selanjutnya, contoh konfigurasi static routing next hop. Dapat dilihat melalui topologi di gambar tersebut. Untuk melakukan konfigurasi routing statik dapat menggunakan perintah IP root network mask
kurung kelawar next hop IP exit interface. Selanjutnya mari kita kerjakan tugas praktek individu. Nah, dalam pertemuan kedua ini, kalian coba mengerjakan file PKA yang sudah tersedia ya di dalam bahan ajar mata kuliah routing and switching ini. Nah, kali ini kita akan mencoba mengerjakan membuat konfigurasi statik pada IP ke SIM4 dan default router. Nah, di sini sudah coba saya buka untuk filenya. Jadi nanti kalian buka file PKA tersebut ke Cisco Packet Tracer kalian. Ya, bisa melalui file lalu di open filenya untuk PKA-nya. Nanti akan keluar dua buah jendela. Pertama adalah skema jaringan dan juga soal. Jadi ini merupakan soal. Nah, tugas yang harus kalian lakukan ataupun studi kasus yang harus kalian kerjakan di sini adalah Cisco Packet Tracer-nya ini sudah menyediakan tabel IP ya, alamat IP. Nah, masing-masing sudah diberikan sini. Contoh ada R1 adalah router 1 berarti di sini, R2 adalah router 2, R3 dan adalah router 3. Ya. Dan nanti mungkin kalian harus melihat soal di bawah sini terlebih dahulu, ada dari part 1 sampai dengan part 3 terakhir. Dan di sini ada poin penilaian juga. Nanti kita akan bahas juga. Nah, pertama part 1 di setiap part ini selalu ada soal ya. Nah, soal-soal ini coba kalian pahami terlebih dahulu ya. Nanti pasti di setiap soal itu ada jawaban berupa konfigurasi yang harus dilakukan di sini. Ya. Jadi tidak semua soal itu adalah harus melakukan konfigurasi di sini. Ya, nggak harus. Jadi nggak semua soal untuk mengkonfigurasi. Ada soal-soal yang di sini yang sifatnya hanya jawaban teorikal saja dan itu tidak perlu di input di sini. Dan nanti di part 2 juga seperti itu ya. Nah, biasanya soal-soal yang harus mengkonfigure itu ada kodenya, yaitu adalah ada depannya adalah configure misalkan. Ya, itu nanti biasanya kalian harus melakukan konfigurasi yang mungkin di sini soalnya ada terkait dengan R1, R2, R3 berarti mungkin harus melakukan konfigurasi R1, R2 atau R3 seperti itu. Dan nanti sampai dengan di part ketiga ya, itu adalah verifikasi konektivitas pada jaringan atau skema yang sudah kalian lakukan konfigurasi semuanya. Nah, jadi untuk IP address dan subnet mask-nya kalian bisa mengintip di sini di tabelnya sudah disediakan. Jadi tinggal menyesuaikan jawabannya dari tabel ini ya. Dari soal dilihat artinya apa dan maksudnya apa dan kalian lihat IP address-nya di sini. Ya. Untuk contoh penginputan IP address pada router Cisco itu mungkin bisa kalian lihat pada slide pertemuan kedua, itu sudah ada contohnya. Silakan kalian tinggal ikuti. Nah, pastikan semua step dari part-partnya itu semua dikerjakan dengan baik dan tidak ada yang terlewat satupun karena di sini akan ada poin nilai di setiap stepnya. Misalkan step 1 itu ada 7 poin. Sampai dengan step 5 ada 3 poin di sana. Ya. Nanti total skor yang bisa didapatkan maksimal adalah 100. Nah, dosen di kelas kalian nanti akan meminta cek resultnya ya. Ini bisa dikerjakan mungkin menjadi tugas di rumah atau mungkin secara langsung bertatap muka melalui Zoom atau aplikasi lainnya, atau dosen memberikan arahan tugas untuk divideokan dan segala macam. Itu nanti tergantung dari dosen kalian di kelas masing-masing ya. Dan nanti ini adalah hasil dari resultnya yang bisa kalian berikan ke dosen
ya. Nah, skornya di sini 0 karena ini belum kita konfigurasi tadi. Ya, jadi silakan nanti kalian bisa mengerjakan ya. Dan juga apabila file PKA-nya tidak bisa terbuka ya, itu juga bisa menjadi bahwasanya versi dari Cisco Packet Tracer kalian ini tidak sama dengan dosen kalian. Ya, jadi perlu diingatkan kembali version dari Cisco Packet Tracer kalian dan dosen itu harus sama supaya nanti ketika kalian melakukan share pengumpulan tugas dan lain sebagainya bisa dibuka oleh dosennya. Seperti itu. Nah, versi terbaru dari Cisco Packet Tracer yaitu 8.1 ya. Kalian bisa login dengan akun di Cisco Academy kalian, ataupun kalau tidak mempunyai akun Cisco, kalian bisa login sebagai guest dengan maksimal pemakaian 3 bulan. Ya, seperti itu. Oke, itu saja informasi terkait dengan tugas pada pertemuan 2 ini. Ya, studi kasus yang harus bisa kalian coba ya, dan nantinya di pertemuan-pertemuan berikutnya pun akan ada studi kasus seperti ini lagi. Baik, terima kasih untuk pertemuan 2 ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.